Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bunda-bunda. Jumpa lagi dengan saya di YouTube-nya Mami Gading, di YouTube-nya Mama Gading 25. Oke, ini kegiatan udah siang sih ya, sekitar jam 11 ini aku udah nyuci piring lagi. Untuk kegiatan tadi pagi tuh Mbak Uti yang nyuci piring sama masaknya. Ini piring habis buat sarapan, tinggal dicuci-cuci lagi biar nanti nggak ada cucian lagi yang numpuk. Gimana nih kabar kalian semuanya, teman-teman, bunda-bunda? Apa kabar? Kalau di tempat kalian tuh sekarang musim apa sih? Musim hujan atau kemarau? Kalau di sini di Pengadegan, tepatnya di Kabupaten Purbalingga, itu lagi musim, ya kadang ntar beberapa hari itu nanti nggak hujan, kayak kemarau gitu. Nanti tiba-tiba tuh bakal hujan. Maafin ya teman-teman kalau voice overnya itu aku ngomongnya agak belibet, karena ini aku pertama kalinya bikin video yang pakai voice over kayak gini. Berantakan banget ya teman-teman dapurnya aku. Ini aku udah mau selesai cuci piringnya, tinggal yang gede-gedenya aja ini. Ini mangkok yang habis buat sambal kacang. Untuk warga Purbalingga, tahu kabarnya enggak kalau ada orang yang itu kebawa arus pas banjir kemarin itu di Kali Klawin? Katanya itu pekerja tapi kayaknya dia nggak tahu bahwa yang di gunung itu hujannya gede kali ya, jadi dia nggak buru-buru naik untuk selesaiin kerjaannya, tapi dia itu keburu kena banjir bandang, jadinya dia tuh 3 orang itu kebawa arus. Kasihan banget ya Allah, semoga diterima di sisi Allah ya Allah, amin. Oh ya teman-teman, gimana sih kalian bikin video pakai voice over? Apa lebih memudahkan kalian untuk editannya atau gimana ya? Aku masih bingung nih kalau mau bikin YouTube tuh kalau lebih enak yang ngomong langsung apa voice over kayak gini. Menurut kalian bagusan mana sih, yang voice over kayak gini atau video langsung ya? Coba komen di video saya. Untuk video kali ini saya upload untuk tentang beres-beres di dapur terlebih dahulu ya teman-teman, karena tuh masaknya udah sama Mbah Uti ya udah dimasakin, tinggal makan aja deh. Ini aku tinggal selesaiin beres-beresnya doang, bersih-bersihin meja dapurnya yang banyak minyak-minyak gitu ya, nggak tahu kenapa ini nggak bisa beres gitu loh, walaupun udah diberesin nanti kelihatan berantakan lagi gitu. Ini lapnya saya habis buat bersihin meja dapurnya karena banyak minyaknya. Setiap itu aku cuci-cuci lagi nih pakai air yang mengalir, terus aku peras begini biar minyaknya tuh agak agak hilang ya, lebih enak buat ngelapnya gini. Ini dibersihin begini teman-teman biar lebih bersih ya. Kalau bersihin bagian meja dapur itu bakalan bolak-balik, nggak mungkin sekali lap itu langsung bersih, bakalan berkali-kali dilap. Jangan salfok ya teman-teman, sama dinding di atas meja dapurnya itu adalah kayu-kayu. Ini idenya kakung aku tuh, emang idenya tuh variatif banget ya mah. Ini kayu bambu ini, bambu pring bambu kuning itu katanya aku mah. Ini tuh dia nggak dibersihin, terus katanya buat nyantol-nyantolin kayak gini nih, nyantolin barang, katanya lebih enak aja gitu, nggak usah maku-makuin ke tembok buat naruhin barang, tinggal bambunya itu ditaruh kayak gitu aja tuh, nanti kan itu kan ada yang nggak, yang dibuangin itu buat nyantolin teman-teman. Maaf banget, ini aku deg-degan juga sih voice overnya, jadinya tuh belibet banget. Aku bingung itu mau ngomong apa ya, karena nggak terbiasa kali ya. Terus aku ini bersihin lagi bagian meja dapur sebelah sini. Ini ada sambal kacang yang udah dikeluarin, lupa nggak dimasukin ke freezer lagi, jadinya aku masukin ke freezernya lagi ya teman-teman. Ini bagian sini juga nih, ini paling banyak minyaknya karena tuh buat naruh tempat jelantah gitu ya. Ini aku lagi bersihin tempat-tempat bumbu karena tuh kan ini kan terbuka,
nggak ada plafonnya gitu dapurnya, jadinya tuh debunya banyak yang nempel-nempel gitu lah teman-teman. Untuk bagian pojok sana aku tuh nggak nyampe, sorry banget ya, jadinya nggak itu deh ikut dibersihin. Nah ini aku bersihin bagian sini, ternyata ini kelihatannya kan hitam, kelihatannya tuh bersih, pas aku lap kotor banget. Terus aku lanjut bersihin ini bagian kompornya udah selesai, bagian meja dapurnya udah selesai, ini tinggal aku bersihin sama rapi-rapihin buat di meja makannya. Oh ya, for information ya teman-teman, itu ini tuh kursinya ini baru jadi banget kemarin. Ini baru dipasang banget sama kakak aku. Dia tuh bikin sendiri ini kursi dari bambunya. Untuk kakinya ini, kaki kursinya ini dari kayu kopi. Kayu kopi itu kayunya kan keras, jadinya buat kaki-kaki kursi kayak gini tuh emang cocok banget ya. Ini kakung aku tuh bikin kayak gini sekitar hampir 2 mingguan deh. Tapi merangkai sendiri, dia motong-motong sendiri, bersihin-bersihin sendiri, ngerakit sendiri. Keren banget sih. Di bagian meja makan ini tuh banyak barang-barang untuk tempat-tempat gula, terus termos, terus ini ada tempat minum. Terus ini aku lap-lapin tempat minumnya karena berdebu juga. Siapa nih yang masih pakai kursi dari bambu kayak gini? Enak juga sih, adem buat duduk tuh adem. Apalagi buat tiduran juga adem teman-teman. Maaf banget ya, ini cahayanya jadi nabrak gitu. Jadi kelihatannya tuh nggak rata gitu ya cahayanya dari jendelanya. Aku salah ini naruh kamera HP-nya. Ini aku lanjut buat nyapu-nyapu remahan-remahan yang habis dari meja makan. Kalau bagian lantai di sini tuh jarang banget ngerasa bersih karena tuh ini untuk ke belakangnya itu kan ada ruangan lagi yang buat buat pawon, jadinya tuh kan nggak dibikin lantai plester kayak gini, jadinya ngeret karena masih tanah. Jadi kalau masuk sini tuh pasti ada tanah-tanah yang masuk walaupun nggak kelihatan gitu ya. Oh iya, itu ada sepedanya anak aku ini, tetapi ini kan aku belinya di online ya teman-teman. Ini tuh ternyata masih kegedean. Habis nyapunya selesai, ini aku mau lanjutin beres-beres di meja yang satu ini nih. Ini termasuk meja yang nggak pernah ada beresnya teman-teman. Ini tuh buat naruh barang-barang tuh kayak ada helm, panci segala. Ini plastik-plastik itu buat gula Jawa gitu loh, karena kan mbahnya aku tuh kan kerjaannya kan bikin gula Jawa. Jadinya tuh di sini buat naruhin gula Jawa gitu. Nanti gula Jawanya ditata di plastik itu, plastik putih panjang gitu. Ini aku lagi rapihin bagian lemari itu yang atas, itu ternyata juga penuh dengan barang-barang perintilannya Mbah. Aku tuh mau buangin tapi ini kan punya Mbah, jadinya aku taruhin pas kayak gini aja biar kalau kalau nyarinya tuh gampang dan tahu oh di sini gitu tempatnya. Kalau nggak ditaruhin plastik itu kan kayak berceceran kayak gitu ya teman-teman. Gimana di tempat kalian masih banyak yang pada bikin gula merah kayak gitu nggak? Atau gula Jawa maksudnya? Kalau kakung aku termasuknya udah lama banget itu jadi petani gula Jawa dari sebelum nikah sama ibu aku, kayaknya ada dari dia bujangan sampai sekarang aku udah 26 tahun ini masih bikin gula merah. Ya dia kerjanya apalagi ya kalau nggak kayak gitu ya. Soalnya kita kan di kampung. Kalau meroyek itu juga kadang-kadang meroyek, cuma itu nggak sering juga sih karena nyaman kali ya. Udah kerjaannya kayak gitu. Ini tuh kan banyak banget plastik-plastik teman-teman. Ini aku satuin ke plastik-plastikannya lagi. Terus lanjut ini kan ada kopi kata Mbak Uti itu mau dibikin kopi sendiri. Ini udah kering, udah dijemur, udah kering, tinggal di itu loh apa namanya, sangrai apa ya, di sangrai di pawon gitu, mau dibikin kopi hitam sendiri, katanya tuh lebih enak, cuma katanya nggak ada waktu gitu loh. Kalau aku yang bikin, aku belum bisa bikin kopi yang secara tradisional gitu. Aku nggak bisa kayaknya, takutnya ntar malah jadinya kan gosong, malah jadi ngebuang-buang ya.
Di sini pas aku lagi voice over kayak gini tuh anginnya tuh lagi gede banget, nggak tahu ini mau hujan atau emang cuma angin gede kayak gini ya musim kemarau ya. Tapi kadang nanti hujan sih teman-teman. Oh ya ini ada dompet. Ini aku bingung ini mau dibuang apa enggak. Ah ditaruh sini aja ya, biarin aja, ini kan punya Mbah. Jadi aku cuma ngerapihin kayak gini aja. Terus ada banyak itu loh apa beribik kalau di Jawa itu bahasanya pada turun ke meja kayak gini, jadinya aku sapuin. Nah udah mendingan ya teman-teman, udah kelihatan lebih rapi ketimbang yang tadi. Tapi ini tuh bakalan nanti berantakan lagi, nggak bakalan kayak gini, bakalan berubah lagi nanti. Terus kan tadi pas aku ngerapihin meja makan itu kan ada banyak gelas, ini aku cuciin lagi biar nanti udah bersih semua pada saat makan siang tuh udah nggak ada itu loh cucian, baru nanti habis makan siang paling banyak ada lagi cuciannya, tapi nggak apa-apa emang kayak gitu ya. Jangan salfok juga sama tempat piringnya, ini tuh emang kecil banget tapi tuh enak sih kayak gini, jadi nggak banyak barang-barang yang di tempat piring gitu. Kalau yang tempat piring yang gede itu kan itu pasti semua barang tuh dimasukin di situ, jadinya aku beli yang lebih kecil aja yang segini. Ini pas sih kalau di aku mah pas. Masih bingung nih mau ngomong lagi ya karena kayak udah kehabisan topik gitu loh, tolong maafin ya teman-teman kalau bahasanya itu amburadul, masih amburadul kayak gini. Mungkin nanti kalau udah sering upload, sering voice over kayak gini tuh mungkin banyak kata-kata yang kata-kata yang ter apa jadi lebih luas kata-katanya, terbiasa ngobrol lama. Ini tuh kayak ngobrol sendiri aja sambil ngeliatin videonya gitu loh teman-teman. Jadi akunya tuh yang gak biasa ngobrol panjang. Aku tuh sebenarnya tuh jarang banget ngomong. Cuma aku coba untuk bikin video kayak gini. Gimana ya respon dari kalian semua teman-teman? Aku senang sih kalau lihat video YouTube YouTube kayak gitu tuh yang bersih-bersih rumah, terus ada voice overnya kayak gitu, kayak pas kita lagi masak sambil dengerin YouTube gitu, kalian pada ngobrol, kalian pada ngomong tentang video kalian. Aku seneng aja sih. Oh iya, ini aku lanjut. Ini kan mbah aku kan kerjanya bikin gula merah, jadinya nih aku lanjutin apa masukin kayu bakarnya biar nanti gula merahnya itu cepet jadi. Karena kalau bikin gula merah itu kan menghabiskan banyak banget kayu bakar kayak gini ya. Pembuatannya juga lama, hampir 9 atau 10 jam itu baru jadi. Oke, udah selesai. Ini sampai di sini dulu videonya dari aku, dari Mama Gading. Ini suasananya tuh sejuk banget ya kalau di kampung ya. Itu hijau-hijau banget. Karena mbak aku tuh seneng banget hijau-hijau kayak gini. Ini tuh ada kolam bukan kolam renang, salah. Itu kolam kura-kura, kalau nggak kolam ikan. Ini ada kura-kuranya sih, cuma nggak kelihatan ya. Tuh hijau-hijau banget ya. Ini tuh kaktusnya sampai gede banget kayak gini loh. Sini juga ada tuh, ada pohon. Ini pohon apa namanya, sawo, pohon jambu citra. Dulu tuh pohon jambu citranya ini tuh lebat banget. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Bye bye.